NU bakalan tahu kalau mereka ini ganas, gantol nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di vlog dini hari ini eh, kita bahas konten ringan aja ya. Kenapa NU tidak bisa bersikap tegas pada para habaib? Yang sebetulnya ya kalau dalam perspektif sekarang itu sudah sekian dasawarsa menipu NU, menipu pendiri-pendiri NU dengan nasabnya itu. Jadi gini, ada dua organisasi besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Dua-duanya pasti cinta Rasulullah, pasti. Cuma implementasinya beda. Muhammadiyah itu udah dari Mbah Dahlan, udah ditegaskan. Muhammadiyah itu bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang dikenal dengan teologi Al-Maun itu. Teologi Al-Maun. Jadi dalam saya simpulkan ya ini secara induktif ya. Kalau Muhammadiyah berpendapat bahwa Rasulullah itu berada di orang-orang yang membutuhkan ketiga aspek itu. Orang yang sedang sakit, orang yang butuh pendidikan, anak-anak yang butuh pendidikan, tapi orang tuanya sulit menjangkau pendidikan, dan tentu orang-orang yang membutuhkan pelayanan sosial. Muhammadiyah jarang kan membuat seremonial yang sifatnya merayakan atau memuji-muji Rasulullah. Bukannya apa ya? Enggak ada larangan di Muhammadiyah untuk salawatan, tetapi dalam pandangan mereka enggak perlu sampai dibuat seremonial besar-besaran itu. Kan lebih efektif misalnya dananya dipakai untuk menyediakan beasiswa anak-anak yang anak pinter yang membutuhkan sekolah. Kalau NU dalam ekspresi kecintaannya terhadap Rasulullah itu lebih mengejar simbol, makanya sering diimplementasikan dalam seremonial. Misalnya, ya sholawatan, maulidan, pengajian, rame-rame dateng gitu kan ya. Ya memang marketnya begitu. Artinya eh, jamaah NU itu lebih merindukan Rasulullah dalam dalam imajinasi visualnya. Kangen pengen ketemu Rasulullah. Makanya cerita-cerita mimpi ketemu Rasulullah kan lebih gampang dijual di jamaah NU daripada di jamaah Muhammadiyah. Jamaah Muhammadiyah kalau kalian didik orang, didik apa memberikan pelayanan sosial itu dalilnya kan udah jelas. Misalnya dalam panti asuhan ini udah bilang lah Rasulullah antara posisi orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah kelak di surga itu jaraknya antara jari telunjuk dan jari tengah gitu. Udah nggak usah terlalu ngarep datang didatangi Rasulullah dalam mimpi gitu ya. Udah yakin nggak perlu membuat ya entah benar entah tidak membuat kisah bahwa telah didatangi Rasulullah. Kalau NU karena banyaknya seremonial yang sifatnya memuji Rasulullah gitu. Ya itu kan perlu daya tarik gitu ya. Karena jamaahnya ya seperti itu, memang akan rindu akan benar-benar rindu terhadap fisik Rasulullah gitu ya. Karena memerlukan daya tarik itulah yang diisi oleh para habaib. Jadi ada simbiosis mutualisme antara NU dan habaib gitu ya. Para habaib kalau dalam event-event seremonial itu dengan fenotip Arabnya kan bisa apalagi klaim sebagai duriah itu bisa dimanfaatkan sebagai representasi Rasulullah secara fisik yang hadir di acara itu. Ya Anda bayangkan kalau yang dijadikan representasi perwakilan itu kiai lokal gitu ya, kiai pribumi. Udah kulitnya sawo mateng, jenggotnya jarang, hidungnya pesek. Taruhlah saya gitu, ya orang nggak percaya saya keturunan Rasulullah gitu. Atau siapapun yang pribumi sulit karena udah dalam gambaran warga NU ya Rasulullah itu orang Arab,
jenggotnya rapi, tapi tebel. Nah, kita secara genetika kan nggak bisa jenggotnya tebel. Itu makanya para habaib itu berfungsi sebagai manekin dalam strategi marketing NU untuk mempertahankan jamaahnya dan menarik jamaah baru. Kan Anda susah lah ngajak kumpul-kumpul misalnya penggalangan dana untuk rumah sakit universitas itu susah. Tapi kalau buat pengajian itu selawatan, maulidan, mengundang orang apa terus narasumbernya habaib ya sebelum kasus ini dulu laku keras seperti Syekh Asgaf Solo itu kan ya sampai hari ini sepertinya juga masih marketingnya masih oke lah gitu. Itu kenapa NU susah bersikap tegas terhadap habaib. Jadi ada simbiosis mutualisme. NU itu butuh manekin, butuh peraga Rasulullah ketika event-event untuk mengingat, memuji Rasulullah terhadap jamaah NU. Habaib itu mengisi kebutuhan NU tentang peraga Rasulullah itu dan mereka mendapat keuntungan, mendapat inang organisasi berlindung itu dan mendapat jamaah karena yang punya akar memang NU. Robito Alawiyah itu nggak punya akar di sini. Gimana mau punya akar orang kawin mauin sama orang lokal aja mereka pilih-pilih jamaah yang dipilih perempuan lokal. Kalau menantu laki-lakinya orang lokal kan ya kalian udah tahu sendiri lah. Jadi itu saya rasa kenapa NU tidak bisa bersikap tegas terhadap para habaib. Mereka ini ada simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan. Kalau sekarang ya saya bilang NU itu organisasi massa terbesar yang bisa ditipu oleh para habaib. Silahkan NU-an banyak tuh lulusan biologinya. Bisalah menguji apa yang saya tulis. Pakai matematika, statistik, biokimia, silahkan aja. Kalau NU punya laboratorium genomik sendiri, Anda bayangkan kalau para habaib cukur rambutnya itu disimpan oleh tukang cukurnya terus dibawa ke lab genomik NU. NU bakalan tahu kalau mereka ini ganas, gantol nasab. Ya, itu aja. Jadi itu alasan NU bisa tidak bisa bersikap tegas terhadap habaib. Mereka dulu, saya tidak tahu ke depannya, ada simbiosis mutualisme. NU itu butuh tokoh untuk membantu jamaahnya berimajinasi tentang Rasulullah. Sehingga ketika mengingat Rasulullah, memuji Rasulullah itu lebih kusuk. Kan bisa apa? Bisa dibayangin lah kalau kita membayangkan Rasulullah itu dengan habaib yang mukanya Arab gitu. Sedangkan habaib itu membutuhkan NU sebagai sebagai rumah tempat berlindung daripada rumahnya sendiri Robito Alawiyah gitu ya, karena Robito Alawiyah itu nggak punya akar. Dan kedua mereka mendapat keuntungan dengan jamaah NU, termasuk duitnya jamaah NU itu yang mengalir ke kantong mereka. Habaib nggak bakalan laku ke Muhammadiyah kalau cita-citanya seperti teologi Al-Maun. Kalau di Muhammadiyah mereka harus melayani, bukan misalnya dilayani banjir khotbah di mana itu. Harus melayani jamaah malah dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial. Itu aja, nggak perlu panjang-panjang. Silahkan kalau punya kesimpulan sendiri yang berbeda, ya ngevlog lah di channel kalian itu, nggak usah ngurusuh channel orang lain kalau berbeda itu. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.